Selamat sore. Kali ini aku mau melakukan perawatan untuk jambu madu yang sudah berbuah. Aku mau memberikan pupuk kompos, kemudian ada juga pupuk NPK sama pupuk KCL. Jadi ini aku lakukan agar buah jambu ini tidak rontok. Yuk ikutin caranya. Jadi yang pertama kita itu perlu mengurangi tanah atau media yang ada di pot sehingga untuk kompos ini dapat masuk ke sini ya. Di sini aku menggunakan NPK cukup berapa ya? Kasih setengah sendok aja yang gini, ditaburin ke sini. Terus ini aku punya KCL, biasanya langsung aku campurin juga ke dalam pot tanamannya supaya nanti rasanya itu manis. Jangan terlalu banyak juga. Nah, kalian bisa ngasih pupuk ini kurang lebih 2 minggu sekali, tapi sedikit ya. Nah, berikutnya ini ada kompos yang sudah aku bikin sendiri. Ini kotoran sapi, kemudian ada sisa pakan ternak yang dicampur sama E4 sama tetes tebu. Isi sampai penuh aja. Kurang lebih kasihlah sekilo. Jadi walaupun ada di pot yang kecil, tapi kalau misalkan medianya sering kita tambah ataupun medianya bagus, maka hasilnya atau buahnya itu bisa maksimal. Ini kompos ya, ini enggak ada campuran tanahnya, murni kompos. Tapi ini sudah difermentasi kurang lebih selama 2 bulan, jadi sudah betul-betul matang, nggak khawatir ada jamurnya lagi. Nggak usah terlalu penuh supaya nanti ketika menyiram airnya tidak meluber atau tidak tumpah kemana-mana. Oke, cukup segini. Untuk penyiraman tanaman, kalian bisa melakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Jadi misalkan kalian nyiramnya 1 timba di sore hari, maka kalian perlu menyiram juga 1 timba di pagi hari. Dan ingat, jangan pernah melakukan penyiraman pada siang hari karena nanti daun tanaman akan terbakar dan tanaman kalian tidak akan berada dalam kondisi yang bagus. Oke, aku bakalan nyiram tanaman ini dulu. Nyiramnya pelan-pelan ya, jangan sampai meluber. Kita tunggu dulu. Nah, ciri-ciri pot yang baik atau media tanam yang baik, jika kita nyiram di bawah itu airnya akan turun ya, jadi tidak mengendap di dalam pot. Kalau media tanam kalian itu kurang bagus, biasanya akan becek dan cepat kering juga jika tidak disiram. Nah, itu contohnya media tanam yang baik, jadi airnya itu akan langsung turun dan tidak terlalu banyak di dalam pot. Aku mau ngasih tahu kalian di sini itu ada yang sudah berbunga, tapi masih kecil. Sementara yang di sini ini buahnya sudah ada banyak. Oke, langsung aja aku bakalan buka supaya kalian tahu seperti apa sih buahnya jambu madu ini meskipun ada di pot yang kecil. Ini sudah buah yang kedua kali, dan aku jamin di sini buahnya nggak akan ada yang berulat karena saat masih kecil sudah aku bungkus, jadi ini bisa dijamin hasilnya bakalan mulus. Kemudian di sini juga bakalan aku buka. Supaya kalian tahu, meskipun di pot yang kecil, jambu air madu deli hijau tetap bisa berbuah lebat asalkan perawatannya bagus.
Mungkin panennya ini masih lama ya, masih 2 atau 3 minggu lagi, karena ini masih kecil-kecil juga. Harusnya aku kurangi buahnya, tapi kok eman mau dibuang, jadinya masih tetap banyak dalam satu dahan. Wow, harus hati-hati betul, nanti malah patah. Walaupun pohonnya kecil, ini sudah bisa berbuah banyak. Coba lihat di sini, di sana sudah ada yang lumayan besar. Di bagian sini masih ada yang kecil, jadi di saat sana sudah selesai berbuah, di sini itu sudah siap untuk besar lagi. Jadi buahnya nyambung terus ini ya. Agar jambu madu ini tidak rontok, kalian harus melakukan penyiraman secara rutin. Kemudian, di saat masa-masa berbunga itu tidak boleh diberi pupuk kimia. Kalau mau memberikan pupuk, maka harus memberikan pupuk kompos. Jika kalian memberikan pupuk kimia saat tanaman ini baru berbunga, nanti ada kemungkinan bunga di tanaman ini akan rontok. Oleh karena itu, saat masa pembungaan, sebelum pentil tanaman itu pecah, maka tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Jadi gunakan pupuk kompos terlebih dahulu. Kalau perawatan tanaman kalian itu bagus, meskipun ada di pot yang kecil, tanaman kalian akan tetap bisa berbuah dan buahnya pun rasanya bisa manis maksimal. Nah, supaya tanaman kalian berbuah, apa yang harus dilakukan? Kalian harus supaya tanaman kalian mau berbunga atau mau berbuah, yang harus kalian lakukan adalah melakukan pemangkasan. Jadi dari sini ke bawah itu tidak boleh ada cabang, harus dibiarkan lurus. Nah, kemudian di sini juga udah aku bersihkan, sudah aku pruning juga, dan aku pilih beberapa tangkai aja, sehingga nanti itu batangnya udah siap untuk berbunga. Misalkan di pohon jambu kalian terlalu banyak cabang, nah itu akan hanya menghasilkan cabang, tapi untuk merangsang pembungaan itu kurang. Maka dari itu perlu yang namanya pemangkasan 2, 3 atau 5. Jadi dalam satu tangkai bunga kita cukup membuahkan 2, 3 atau 5. Tapi untuk tanamanku ini ada yang 6, itu kelupaan untuk aku kurangi. Jadi ketika udah gede, ternyata dalam satu tangkai bunga itu ada 6. Nah, itu yang ada 6. Jadi agar hasilnya manis, kemudian buahnya juga besar-besar, kalian harus melakukan penyortiran buah. Setelah melakukan penyortiran buah, kalian harus membungkus buah yang masih kecil. Jika tidak dibungkus, nanti akan ada lalat buah yang menyuntikkan anak-anaknya ke dalam jambu kita. Dan saat panen nanti bukan panen jambu, tapi nanti akan panen ulat. Kapan sih masa pembungkusan yang baik? Nah, kalau sudah seperti ini, masih kecil juga bibitnya, baru lepas bulu-bulu hidungnya, itu saat yang bagus untuk kalian membungkusnya. Dan aku jamin hasilnya akan maksimal, tidak akan ada lalat pada buah kalian. Nah, setelah bikin video barusan,
jambu ini sudah aku bungkus lagi buahnya karena buahnya masih belum matang. Jadi aku nanti ingin menghasilkan buah jambu yang betul-betul mulus, warnanya juga bagus dan tentu tidak ada ulatnya. Nah, untuk video panen aku akan bikin juga. Aku ingin nanya beberapa orang juga bagaimanakah rasa dari jambu air madu deli hijau ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan tonton terus ya. Jangan lupa subscribe juga dan silakan bagikan videoku jika video ini menarik buat kalian. Terima kasih. Jika kalian ingin memesan bibit jambu air madu deli hijau, silakan klik di deskripsi. Di situ aku udah sertakan jualanku di Shopee, jadi kalian bisa membeli bibitnya di situ.